Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Sejak kecil, Hasan hanya tinggal bersama ibunya, karena ayahnya meninggal saat ia masih berusia 5 tahun. Kehidupan mereka sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Rumah yang ditempati hanyalah gubuk kayu tua dengan atap bocor. Namun di balik segala keterbatasan, Hasan tumbuh menjadi pemuda yang berbakti. Karena sejak kecil ibunya selalu menanamkan satu pesan. San, jangan pernah merasa miskin selama engkau punya doa dan ridho ibumu. Hasan selalu mengingat kalimat itu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja sebagai buruh bangunan, ia memastikan ibunya sudah sarapan. Kadang hanya nasi dengan garam, kadang hanya singkong rebus. Tapi ia selalu berusaha menyuapi ibunya dengan senyuman. Ia percaya senyuman ibunya adalah doa yang lebih berharga daripada harta apapun. Ujian kesabaran. Meski begitu, kehidupan Hasan penuh cobaan. Upahnya sebagai buruh harian lepas seringkali tidak menentu. Kadang ia pulang tanpa uang karena tidak ada proyek. Saat itulah hatinya sering diuji. Beberapa temannya mulai meninggalkan kampung untuk merantau ke kota. Mereka pulang dengan pakaian bagus, telepon genggam baru, dan cerita tentang gaji besar. Suatu sore, seorang temannya berkata, "San, kau ini terlalu terikat dengan ibumu. Kalau kau ingin sukses, kau harus berani pergi. Tinggalkan desa ini. Tinggalkan ibumu. Uang bisa membuatmu lebih bahagia." Hasan menunduk menatap telapak tangannya yang kapalan. Dengan tenang ia menjawab, "Aku tidak sanggup meninggalkan ibu sendirian. Bukankah surga ada di bawah telapak kakinya? Jika aku menjaga ibu, Allah pasti menjaga rezekiku. Lebih baik aku miskin bersama doa ibu, daripada kaya tapi membuatnya menangis." Doa yang terkabul. Malam itu, Hasan mendapati ibunya sedang berdoa lama sekali setelah salat. Air mata ibunya mengalir sambil berbisik, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan untuk diriku, tapi cukupkanlah rezeki anakku, mudahkanlah hidupnya, dan muliakanlah ia sebagaimana ia memuliakanku." Hasan mendengarnya dari balik pintu. Hatinya bergetar. Ia menangis dalam diam. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa doa ibunya adalah sumber kekuatannya. Pertemuan tak terduga. Beberapa bulan kemudian, saat Hasan pulang kerja, ia melihat seorang lelaki tua jatuh dari becak di pinggir jalan. Hasan segera menolongnya, membawanya ke rumah, membersihkan luka di kakinya, dan memberi segelas air hangat. "Ibu, ini ada orang yang terluka. Boleh aku rawat sebentar di rumah?" katanya. Ibunya tersenyum dan mengangguk. Mereka merawat lelaki tua itu dengan penuh kasih sayang tanpa tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Keesokan harinya, lelaki itu memperkenalkan dirinya. Ternyata ia adalah seorang pengusaha besar dari kota yang sedang mengunjungi desa untuk melihat lahan pertanian. Ia sangat terkesan dengan ketulusan Hasan. "Kau anak baik. Jarang sekali aku melihat orang yang begitu berbakti kepada ibunya. Aku ingin menawarkan pekerjaan kepadamu di perusahaanku. Jangan khawatir, ibumu akan kuberi rumah dekat tempat kerjamu, agar kau tetap bisa merawatnya." Hasan terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memandang ibunya, lalu memeluknya erat. "Inilah doa ibu yang Allah kabulkan," bisiknya. Kehidupan yang berubah. Sejak saat itu, kehidupan Hasan berubah. Dari seorang buruh harian, ia menjadi manajer di perusahaan tersebut. Gajinya cukup untuk memperbaiki rumah ibunya, menyekolahkan anak-anak yatim di desanya, bahkan membantu tetangga yang kekurangan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap pagi, ia tetap menyuapi ibunya dengan penuh cinta. Orang-orang desa sering bertanya tentang rahasia rezekinya. Hasan hanya menjawab, "Rezeki itu bukan semata-mata hasil kerja keras.
Rejeki itu datang dari doa seorang ibu. Jika kita memuliakan ibu, Allah akan memuliakan hidup kita. Jika kita ridho kepada ibu, Allah akan meridhoi kita. Dan sampai akhir hayat ibunya, Hasan tidak pernah berhenti berbakti. Baginya, semua keberkahan dalam hidupnya adalah hadiah dari doa seorang ibu yang tulus. Hikmah dari cerita ini, barang siapa yang memuliakan ibunya, maka Allah akan memudahkan jalan rizkinya dari arah yang tak pernah ia sangka.